Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembahasan mengenai dasar-dasar Java. Perkenalkan nama saya Darmawan Setiawan, and I am a back-end engineer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review materi bulanan saya. Jadi, saya akan membahas mengenai Object Oriented Programming atau OOP di Java. Sebelum saya mulai pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit bahwa di awal saya akan menjelaskan mengenai materi-materi mengenai OOP di Java, kemudian dilanjut dengan demonstrasi singkat mengenai codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama di sini, apa itu OOP? Nah, di Java, OOP atau Object Oriented Programming merupakan suatu konsep pembuatan program yang mana memecah permasalahan menjadi objek-objek yang saling terpisah, namun saling berhubungan, berinteraksi, dan berkomunikasi satu sama lain. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ambil objek mobil, yang mana terdiri dari bagian-bagian kecil seperti roda, bodi, dan mesin. Nah, OOP ini diciptakan dengan terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk memudahkan kita dalam mengembangkan program dengan mengikuti pendekatan model objek yang sudah kita kenal sehari-hari. Jadi, jika ingin mempelajari bahasa pemrograman Java, tentu kita mesti memahami konsep dari OOP itu sendiri, karena Java didesain dengan menerapkan konsep ini. Nah, istilah-istilah yang sering digunakan dalam konsep OOP. Jadi, singkatnya saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam OOP. Yang pertama di sini ada kelas dan objek. Kelas merupakan seperti ibarat blueprint yang digunakan untuk membuat suatu objek. Blueprint ini mendeskripsikan bagaimana cara objek berperilaku dan menyimpan informasi. Jadi, kita bisa membuat banyak objek dengan menggunakan satu blueprint yang sama. Sedangkan dalam paradigma OP, objek sendiri merupakan instance atau wujud nyata dari suatu kelas itu sendiri. Selanjutnya ada function. Nah, function pada Java dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Function pada Java adalah untuk mengembalikan nilai. Sedangkan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau void, kita sebut sebagai prosedur. Baik function maupun prosedur di dalam suatu kelas, jika kita telah membuatnya dalam suatu kelas, maka kita sebut sebagai method. Selanjutnya ada property dan method. Nah, property atau fields adalah atribut anggota dari suatu kelas. Sedangkan method merupakan block statement yang memiliki nama dan bisa dieksekusi dengan cara dipanggil atau di-invoke. Jika dianalogikan dengan kelas hewan, maka hewan memiliki properti tinggi, berat, dan umur. Dan untuk metodenya, hewan memiliki metode jalan, lari, dan makan. Selanjutnya, access modifier. Nah, access modifier di dalam Object Oriented Programming atau OOP akan menentukan apakah kelas lain dapat menggunakan field atau menginvoke methods dari suatu kelas. Adapun beberapa macam dari access modifier ini yaitu private, default, protected, dan public yang akan kita jelaskan lebih rincinya di codingan nanti. Selanjutnya ada interface. Nah, interface ini sangat mirip dengan kelas, namun tanpa atribut kelas dan memiliki metode yang dideklarasikan tanpa isi. Jadi, deklarasi metode pada sebuah interface dapat diimplementasikan oleh kelas lain, sehingga seperti itu. Nah, selanjutnya, masih berhubungan dengan interface. Jadi, implement ini merupakan cara untuk mengimplementasikan interface yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu menggunakan keyword implements pada kelas yang mengimplementasikannya. Kelas yang mengimplementasi interface harus mendefinisikan semua deklarasi metode yang ada pada interface tersebut. Kemudian yang terakhir ada inheritance atau pewarisan. Jadi inheritance ini pada Java merupakan bagaimana cara kita membuat kelas baru
dengan mengambil sifat dan metode dari kelas yang sudah ada. Jadi sesuai dengan namanya, inheritance ini adalah pewarisan, yaitu bagaimana ketika kita membuat kelas yang bisa mewarisi isi dari kelas sebelumnya yang sudah kita buat. Oke, mungkin itu saja sedikit materi mengenai Object Oriented Programming. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai codingannya. Di sini saya sudah membuat beberapa project sesuai dengan istilah-istilah atau topik pembahasan mengenai konsep OOP yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah ada kelas. Nah, untuk membuat kelas sendiri, kita hanya cukup mengetikkan ini, seperti ini. Namun perlu kita ketahui bahwa nama kelas haruslah sama dengan nama filenya. Kemudian diikuti dengan keyword kelas sebelumnya, dan untuk public ini kita akan jelaskan di codingan berikutnya. Jadi satu blok ini merupakan kelas yang namanya kucing Anggora. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang objek. Nah, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya bahwa objek merupakan instance dari suatu kelas, maka di sini saya sudah buat dua kelas. Yang pertama ada kelas main, dan yang kedua ada kelas hewan yang berisi beberapa fungsi di dalamnya. Nah, adapun objek di sini, jadi yang dua blok statement ini adalah objek. Yang pertama adalah ada objek elang dan ada objek kucing. Jadi, objek ini merupakan instansiasi dari kelas hewan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini. Oke, seperti itu yang namanya objek. Selanjutnya adalah function. Nah, untuk function sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai atau void. Nah, untuk function yang mengembalikan nilai bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan function yang mengembalikan nilai, yang mana pada saat pembuatan fungsinya kita mendeklarasikan tipe data dari nilai yang dikembalikan. Jadi di sini kita masukkan keyword double yang merupakan tipe data dari variabel luas yang kita kembalikan ini. Sehingga ketika kita memanggil fungsinya, kita cukup panggil function hitung luas, kemudian masukkan parameternya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada function yang tidak mengembalikan nilai atau void. Jadi kita cukup ubah yang tadinya dia di sini memiliki tipe data, di sini kita cukup masukkan keyword void. Sehingga dia merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Oke, selanjutnya adalah properti dan method. Nah, sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa properti ini merupakan atribut dalam suatu kelas, dan method merupakan function atau prosedur yang berada di dalam kelas juga. Jadi, bisa kita lihat di sini ada tinggi dan berat, dan umur. Jadi ini yang namanya properti di dalam suatu kelas. Dan untuk metode sendiri, di sini ada metode lari, jalan, makan, dan get berat. Dimana untuk ketiga metode ini dia merupakan metode yang tidak mengembalikan nilai, sehingga di sini keywordnya void, dan di sini adalah metode yang mengembalikan nilai dengan tipe data double. Selanjutnya ada access modifier. Nah, untuk access modifier sendiri, dia sederhananya merupakan hak akses suatu metode
sehingga apakah bisa digunakan pada kelas lain di luar daripada kelasnya. Ya, nah, yang pertama di sini ada saya urutkan ke yang paling sedikit kecil jangkauannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini ada access modifier private. Nah, untuk access modifier private ini, dia jangkauannya hanya ketika dia masih berada dalam satu kelas yang sama. Jadi, property member ini, dia hanya bisa diakses selama dia masih berada dalam kelas A. Seperti ini, member ini. Jadi ketika kita mau akses property member di kelas B atau kelas main di package yang berbeda, kelas main yang ini, tentu dia tidak akan bisa diakses atau error. Selanjutnya ada access modifier default. Nah, untuk default sendiri, dia bisa diakses di selain di kelas yang sama, dia juga bisa diakses dalam package yang sama. Jadi, dia bisa diakses di dalam dia tetap bisa diakses di kelas yang berbeda, namun selama kelas yang berbeda ini masih berada di dalam package yang sama. Contohnya kelas A dan kelas main. Seperti itu. Jadi di sini kedua kelas ini adalah access modifier default. Jadi dia tidak memiliki keyword seperti private ini. Dia memiliki keyword private. Kalau default dia tidak memiliki. Dan untuk hak aksesnya dia bisa diakses di kelas berbeda selama dalam package yang sama. Jadi member B dan C ini bisa diakses di kelas main. Seperti ini. Oke, selanjutnya ada protected. Nah, protected. Nah, ini. Nah, untuk akses modifier protected, dia selain dalam jangkauan package, dia juga bisa diakses selama dia masih berada dalam subclass-nya. Jadi, selama yang diakses merupakan turunan dari parent kelasnya, meskipun dia berada di dalam package yang berbeda, dia masih tetap bisa diakses. Contohnya metode C ini. Nah, metode C ini berada di dalam kelas A, namun berada di dalam ketika kita mencoba mengaksesnya di luar daripada package-nya, contoh di package B, di package 2 ini, kita masih tetap bisa mengakses metode C ini. Kenapa? Karena metode kelas B ini dia merupakan turunan dari parent kelas A. Jadi di kelas B ini dia mewarisi kelas A ini. Sehingga meskipun dia berada di luar package-nya, tapi dia masih berada dalam subclass yang sama. Oke, selanjutnya ada access modifier public. Nah, untuk public sendiri, ini. Untuk public sendiri, dia jangkauannya yang paling luas. Jadi dia jangkauannya istilahnya adalah jangkauan word. Dia bisa diakses dimanapun, mau di package yang berbeda ataupun kelas yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai interface. Nah, untuk interface sendiri, dia mirip dengan kelas, namun tanpa atribut kelas dan juga metode yang dideklarasikan tanpa isi. Jadi metode pada sebuah interface itu hendaknya dideklarasikan saja seperti ini. Jadi ketika saya membuat blok metode di sini, maka dia akan error. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih seputar dengan interface. Kita akan membahas tentang interface implements. Nah, implements ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan interface yang sudah kita buat. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi di sini ada interface hewan. Jika kita ingin mengimplementasikannya, kita cukup menggunakan keyword implements di sini. Jadi ini ada kelas kucing yang mengimplementasikan isi dari kelas hewan. Yang mana kita harus, di sini kita sudah bisa membuat blok dari metodenya. Tidak sama seperti di kelas hewan, di interface hewan. Keywordnya, metodenya hanya bisa dideklarasikan seperti ini saja. Oke, itu saja tentang implement. Jadi selanjutnya yang terakhir ada inheritance. Sesuai dengan namanya, inheritance ini merupakan
bagaimana cara kita mewarisi metode atau fungsi yang ada di parent class ke kelas yang kita buat sebelumnya. Seperti contohnya di sini, kita buat kelas kucing yang mana merupakan extends atau warisan kelas hewan. Jadi kelas kucing ini dia mewariskan semua yang ada di kelas hewan ini. Kemudian merupakan implements dari interface Mamalia. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai object oriented di Java. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.